Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi ya. Karena nge-tag video ini pagi. Semoga mulai pagi ini sampai pagi-pagi berikutnya yang kita jalani sampai kita mati nanti menjadi pagi-pagi yang membuka kegembiraan. Karena saya pernah dengar ya, nggak tahu itu kata-kata psikolog atau apa gitu, atau ahli hikmah lah, yang mengatakan kalau hari kita seperti apa itu ya dimulai pagi harinya ya. Sampai-sampai ada beberapa orang ulama ya, atau orang pintar dalam agama, kalau pagi memulai dengan kebaikan. Mungkin yang muslim baca Quran, atau agama lain bisa berdoa menenangkan jiwanya supaya hari-hari yang dijalani sampai nanti tidur malamnya itu jadi tenang, jadi terkendali, jadi lebih stabil gitu. Mudah-mudahan kita punya rasa itu ya di sela-sela aktivitas kita. Oke, saya mau cerita satu hal yang lagi-lagi saya sampaikan, semoga ada hikmahnya ya. 3 hari setelah atau 3 hari pasca saya tag video ini, 3 hari sebelumnya saya ikut kemah ya, kemah bersama-sama dengan teman-teman yang diadakan oleh partai tempat saya berorganisasi. Nah, kemah itu lokasinya itu di pinggir kali ya, dari pemukiman ya bisa dibilang jauh ya, bahkan sekalipun tidak jauh-jauh sekali ya, tapi secara logika anggaplah jauh dari pemukiman gitu. Tapi di tempat kita kemah itu, di seberangnya itu jembatan yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung sebelahnya, dan sering dilalui oleh masyarakat ya, baik pedagang, mungkin masyarakat beraktivitas menuju kota atau sebaliknya, itu mereka lewat situ. Nah, di akhir penutupan ya, setelah penutupan kita semua sudah packing ya, sudah mau pergi, sudah mau meninggalkan lokasi kemah. Itu tiba-tiba ada bunyi tidut tidut tidut. Kita pikir itu ada klakson apa gitu. Ternyata yang datang itu penjual es krim di lokasi kemah. Sekalipun mungkin kalau di Papua itu tidak kaget ya orang berjualan di tempat jauh begitu, tapi di lokasi itu kita agak kaget juga gitu loh. Oh, bisa-bisanya gitu. Ada penjual es krim di lokasi yang tidak biasa orang berjualan ya. Dan alhamdulillah, karena kita banyak orang ya, kurang lebih sekitar 60 orang ya, 50-60 orang. Ya, laku lah sekitar 40 pieces dari penjualan itu. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, dari mana mas? Ya, katanya dari Indramayu, atau dari mana, Indramayu lah kalau nggak salah ya, dari Jawa Barat. Kemudian saya tanya lagi, kok bisa sampai sini? Iya pak, tadi tuh saya ke kampung sebelah ya, tapi nggak ada yang beli. Niat mau balik kok, dari kejauhan banyak yang kerumun-kerumun gitu. Terus saya datang di sini, dia sampaikan seperti itu. Artinya nggak ada yang kasih tahu pak kalau di sini ada rame. Enggak, cuma pas lewat mau kembali ke rumah ya, karena sepi saya kesini gitu. Dan alhamdulillah laku daripada hari biasanya ya, karena kita memang banyak orang ya. Saya jadi berpikir, oh ya, memang rezeki itu ajaib ya. Di tempat yang tidak biasa, di waktu yang tidak biasa, bahkan tidak diduga, malah ada yang beli gitu. Kan hari-hari biasa nggak mungkin dia akan berjualan di situ ya. Dan itu dia juga tidak menduga. Itulah rezeki, itu betul-betul ajaib ya. Mana ajaibnya itu memang benar sih. Rezeki itu memang Allah SWT yang mengaturnya ya. Siapa yang mau dikasih, seberapa takarannya dia dikasih, kemudian kapan waktunya dikasih, kapan waktunya diambil ya. Itu semua memang benar ya. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Saya yakin lah para penonton juga pasti punya pengalaman yang mirip-mirip ya dengan kisah-kisah ini ya, tentang keajaiban rezeki itu ya. Makanya betul ya, kita itu hanya disuruh berusaha, usaha sajalah ya. Perkara hasil setelah usaha maksimal dengan ikhtiar maksimal dengan segala perhitungannya, ya perkara hasil diserahkan Allah. Sama dengan penjual es krim tadi itu, dia jalan aja ke tempat yang biasa, lewat sana lewat sini, dan dia menyampaikan tidak sekali dua kali jualan di situ, berkali-kali. Cuma hari itu keberuntungannya, awalnya dia menduga tidak akan dapat apa-apa di kampung yang dia jualan karena sepi ya. Memang kalau segi tanggal kalender gajian memang itu sudah akhir bulan ya. Tapi Allah memberikan rezeki dari tempat yang dia sendiri nggak menduga akan dibeli gitu. Dan dari kejauhan saya yakin dia tidak melihat ada anak kecil ya, kita semua orang dewasa ya. Tapi ya qadarullah, bahkan penjualan hari itu dia menyampaikan lebih daripada biasanya, karena 40 pieces atau 50 pieces di satu lokasi itu kan nggak biasa gitu. Nah itulah keajaiban rezeki di tempat yang dia tidak menduga juga. Mungkin kita sama-sama mahfum ya, kayak kisahnya Nabi Ismail alaihissalam ya, yang lari ke sana, lari ke sini, Safa Marwah. Cukup saja usaha semaksimal mungkin, tapi bahkan keluarnya air itu tidak dari tempat yang diinginkan ya, bukan dari tempat yang munculnya di Safa atau di Marwah, tapi munculnya justru dari kaki seorang bayi ya, yang dipijakkan ke tanah ya. Itulah kalau Allah mau tuh segampang itu gitu. Ini satu sisi menurut pemikiran saya ya, kita boleh berbeda. Satu sisi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan tadi saya sudah sampaikan di depan, pasti di antara kita juga punya pengalaman, mungkin punya cerita ya, yang sebenarnya hari-hari kita itu penuh dengan misteri ya, penuh dengan kuasa Allah. Hanya mungkin kepekaan kita yang perlu diasah ya, atau kepekaan kita yang harus selalu mengkaitkan semua kejadian ini tidak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu hikmah yang saya ambil dari peristiwa itu ya. Dan sampai merenung saya, sekalipun mungkin ini bukan sekali saja yang bukan sekali peristiwa yang saya temui ya, tapi itu jadi renungan ya, ambil pelajarannya. Oh iya bener ya, Allah tuh kalau masih rezeki kita mau gampang banget ya. Makanya tentang rezeki ya, seharusnya ya, sekalipun saya secara pribadi juga belum maksimal bisa menerapkan ini ya, seharusnya secara rezeki kita nggak perlu khawatir sih ya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja dengan pekerjaan yang terbaik ya, pasti rezeki itu datang. Nah, apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan itu nasib kita nanti setelah kematian bagi orang-orang yang beriman ya. Kita mau kemana ya, nanti hisabnya seperti apa? Karena itu sudah pasti, kalau kita tidak beramal baik ya pasti kita akan ditempatkan di tempat yang tidak baik ya, bahasa umumnya di neraka. Kalau kita beramal baik ya pasti kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu justru yang perlu kita khawatirkan, bukan tentang rezeki yang dalam tanda kutip tidak pasti ya. Kalau rezeki kan Allah jamin ya, turunnya berapa kadarnya, tempatnya di mana, siapa orangnya. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak sekali ya contoh-contoh seperti itu. Ada orang sakit yang tidak bisa bekerja ya. Orang sakit yang di rumah sakit, ada orang tuh ngantar makanan tanpa diminta ya. Ada juga orang yang mungkin lagi susah membayar anak sekolah, ada tuh yang bantu, bahkan tidak dalam jangkauan pikirannya ya. Ada juga orang yang mungkin kesulitan di jalan ya, secara logikanya mungkin, aduh ini gimana ya, ban bocor di jalan, gak ada orang tengah malam. Tapi kalau Allah mengirim bantuan dengan rezekinya, ya gampang banget ya. Maka itu sih renungan yang saya terima hari itu, yang saya dapat hari itu ya. Betapa Allah itu
maha kuasanya tidak terbatas ya. Allah maha kuasanya itu cukup ya. Innama amruhu dalam bahasa Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena Allah itu maha kuasa, nggak butuh sebab, nggak butuh sesuatu yang menjadikan itu jadi ada ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau satu urusan, termasuk rezeki, termasuk kesehatan, termasuk apa, manusia hanya berusaha. Kemudian Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Kalau aku mau tinggal mengatakan jadi, semuanya pasti jadi dan tidak membutuhkan sebab atau akibat. Itu mungkin teman-teman yang saya peroleh hari ini ya. Mohon maaf kalau mungkin cerita ini ada yang lebih baik daripada yang saya dapatkan, tapi kita saling berbagi ya, saling share pengalaman masing-masing. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang diambil. Oke, terima kasih. Semoga hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan. Assalamualaikum.